Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya masih bersama dengan Profesor Henry Erasmus Tapitupulu dan juga Bung Arsyad. Bung Arsyad, SKB baru akan dibuat, kita harapkan dalam waktu dekat bisa ada. Tapi Kapolri sendiri sudah mengeluarkan surat edaran. Anda sendiri sudah merasakan dampak dalam tanda petik dari surat edaran Kapolri, setidaknya khusus untuk Undang-Undang ITE? Jadi gini, Mbak. Jadi kami agak ragu ya dengan SKB 3 lembaga ini. Kenapa? Karena surat edaran Kapolri aja yang baru keluar 19 Februari yang lalu, itu pada 26 Februari ada seorang aktivis pemuda yang sudah menang pra-peradilan, itu yang dilaporkan oleh wali kota Bau-Bau, sudah menang pra-peradilan, dianggap bahwa kasus itu sudah kadaluarsa, tetapi di tanggal 26 Februari 2 Februari lalu, itu pihak Beberapa kepolisian hari kemudian beberapa hari setelah surat kemudian edaran itu pihak diterbitkan. kepolisian memanggil untuk meminta klarifikasi lagi kepada aktivis pemuda ini. Belum lagi yang bulan lalu ada di Jakarta, di Polres Jakarta Selatan, seorang pemuda yang datang ke bengkel terus men-tweet hasil dari kerja bengkel tersebut, yang kejadiannya itu di tahun 2017, tetapi diproses lagi oleh pihak kepolisian di Jakarta Selatan. Padahal kasusnya ini sudah lama, padahal kita paham di dalam pencemaran itu masa kadaluarsanya adalah 6 bulan. Dan anehnya polisi masih menerima, padahal orang yang melaporkan ini di tahun 2017 dia belum ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, makanya kami akan mempertanyakan apa menjadi garansi buat kami ketika SKB 3 lembaga ini terbit atau pedoman dari undang-undang itu terbit, tetapi pelaksanaan di lapangan itu benar-benar terjadi. Baik, kita tanyakan ke Prof Henry. Prof, apa jaminannya Prof kalau SKB ini ada kemudian benar-benar dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum di lapangan? Gini loh, ketika kita bicara mengenai norma, kemudian persoalan di lapangan berbicara lain, maka laporkan saja mereka-mereka yang memiliki cara-cara kerja yang tidak sesuai dengan norma. Jadi jangan lalu ketika persoalan di lapangan itu keliru, lalu normanya yang mau diubah. Padahal normanya sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu jelas sekali mengatakan begini, yang namanya kenapa penghinaan dan pencemaran nama baik itu masih dipertahankan dan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi dari gugatan teman-teman, dan itu dulu juga dianggap tidak sesuai dengan Lex Serta dan sebagainya ya, kepastian hukum dan sebagainya, sama dengan sekarang yang terjadi. Mahkamah Konstitusi menjelaskan argumennya adalah bahwa yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan berkomunikasi itu bukan kebebasan absolut. Memang dia dijamin oleh konstitusi, tapi ada hak lain yang dimiliki oleh warga negara yang tidak boleh juga dia diganggu atau justru dihancurkan oleh kebebasan berpendapat dan kebebasan berkomunikasi ini. Apakah Mbak Vestine sebagai seorang warga negara misalnya boleh difitnah, boleh dituduh, misalnya menuduh orang tua Mbak Vestine itu dulu tukang memperkosa orang, maka lalu lahir Mbak Vestine, kan tidak boleh. Atau siapalah orang menuduh seperti itu. Yang dilarang oleh Undang-Undang ITE itu adalah tuduhan, menyebarkan fitnah. Kalau sekarang kemudian muncul di lapangan itu persoalan pendapat, kritik, nah itu yang harus dibenarkan, harus diluruskan. Siapa pelakunya? Makanya pedoman ini dibuat untuk supaya mereka-mereka yang salah di lapangan itu bertentangan dengan pedoman yang dibuat. Walaupun pedoman ini bukan hukum ya, bukan bagian dari peraturan hukum, tetapi pedoman ini adalah buku saku. Tapi minimal ini adalah kesepakatan dari Menteri Kominfo, Kejaksa Agung dan Kapolri di sana. Jadi itu yang kita harapkan seperti itu. Jangan lalu yang di lapangan untuk merusak norma-norma yang sebenarnya adalah terkait dengan persoalan untuk perlindungan pada warga negara yang lain, hak asasi warga negara yang lain. Oke, Erasmus, Anda melihat kenapa Undang-Undang ITE tidak secara tepat terjadi? Apakah tadi kata Prof, jangan sampai kemudian memang karena orang-orang di lapangan saja, penegak hukum, oknum penegak hukum di lapangan saja yang tidak menerapkan secara tepat undang-undang ini, atau apa yang terjadi? Jadi begini, Evristi, saya punya pendapat yang berbeda dengan Prof Henry, nggak apa-apa ya. Kita diskusi sedikit soal putusan MK.
Prof. Henry mengatakan tadi, MK mengatakan tidak mungkin dicabut pasal penghinaan. Dari awal permohonannya bukan cabut pasal penghinaan dan fitnah, begitu. Karena itulah MK bilang pasal ini, pasal 27 ayat 3 ini merujuk pasal KUHP 310, 311. Karena apa? Dulu waktu pengaturannya 27 ayat 3 itu nggak merujuk pasal manapun, Mbak Fristi. Kalau mau dilihat naskah akademiknya, ada nggak 27 ayat 3 di naskah akademik pembentukan Undang-Undang ITE 2008? Nggak ada. Karena pasal 27 ayat 3 itu baru muncul di pembahasan di DPR pada saat 2007 sampai 2008. Jadi dari awal pasal ini memang udah dibuat dengan pengaturan yang kurang tepat karena dia tidak ada dalam naskah. Maksud saya begini, di draft awal 2008 RUU Undang-Undang ITE 2008 pasal 27 ayat 3 itu nggak ada. Itu baru dimasukkan ke belakangan. Itulah kenapa dia tidak ditempelkan dengan KUHP. Diujilah ke Mahkamah Konstitusi. Yang diuji ke Mahkamah Konstitusi itu apa? Yang diuji adalah untuk apa kita punya satu pasal pidana yang diatur di mana-mana. MK pemohon tidak bilang harus dicabut penghinaan karena pemohon tidak menguji pasal 30 311 KUHP, kecuali yang diuji 27 ayat 3 dan 30 311. Yang diuji itu pasal 27 ayat 3. Nah, Mahkamah Konstitusi pada saat memutuskan itu tidak bicara soal penghinaan dan fitnah saja. MK mengatakan karena dampaknya lebih besar di Undang-Undang ITE, di media, di dunia di dunia maya, maka kita butuhkan satu instrumen. Jadi bicaranya soal dampak, bukan soal norma. Nah, kalau normanya MK bilang pasal ini saya frasakan ulang ya. MK bilang karena nggak jelas nih pasal, maka kita tempel di 30 311. Lah, revisi 2016 Undang-Undang ITE emang dasarnya apa? Dasarnya itu putusan MK. Putusan MK yang mengatakan bahwa pasal ini harus ditempel 30 311. Ada nggak, Mbak, di Undang-Undang 2008 yang bilang 27 ayat 3 itu nempel dengan 30 311? Jawabannya nggak ada. Jadi saya agak berbeda pandangan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua begini, apakah Undang-Undang ITE itu sudah tepat secara norma? Justru itu masalahnya kenapa Prof. Henry sekarang bikin pedoman yang mana di beberapa titik itu memunculkan perdebatan soal norma. Saya lari ya, dari 27 ayat 3 kita simpan dulu. Saya balik lagi nih 27 ayat 1 misalnya. Pasal 27 ayat 1 itu Mbak Fristi, itu dibangun karena saat itu belum ada Undang-Undang Pornografi 2008. Pembahasan Undang-Undang ITE saat itu bersamaan dengan Undang-Undang Pornografi. Jadi supaya mengcover pornografi yang tidak di-cover saat itu di KUHP, pornografi secara online, maka dibikinlah pasal 27 ayat 1, isinya pornografi. Nah, saat yang bersamaan dibahas juga Undang-Undang Pornografi di DPR. Jadi pasal 27 ayat 1 itu tujuannya Undang-Undang Pornografi sebenarnya, mengcover pornografi yang sudah di-cover juga di Undang-Undang Pornografi 2008. Jadi ada duplikasi. Saya mau tanya, 27 ayat 1 itu cuma bilang barang siapa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses muatan kesusilaan. Nah, muatan kesusilaan 27 ayat 1 itu apa? Kesusilaan di KUHP itu banyak, dari pasal 281 sampai pemerkosaan. Gitu loh. Kalau yang dimaksud adalah pornografi, bukankah itu sudah dibahas di Undang-Undang Pornografi 2008? Nah, kesalahpahaman itulah karena dibahas barengan, tidak ada yang mengalah. Jadi 27 ayat 1 ngatur pornografi di 27 ayat 1, Undang-Undang Pornografi mengatur pornografi di Undang-Undang 2008. Ini petaka untuk norma pidana. Karena apa? Saya kasih contoh satu, kasus tadi yang disampaikan oleh TVRI misalnya. Kasusnya Baik Nuril. Kalau kita mau bicara soal norma per norma, Baik Nuril salah nggak? Hakim, jaksa, polisi salah nggak dalam konteks Baik Nuril? Kalau mau bicara membuat dapat diakses kesusilaan, nggak salah. Karena isi percakapan yang disampaikan Baik Nuril, isinya kesusilaan. Tapi kalau pakai KUHP, bisa nggak Baik Nuril dipidana? Nggak bisa. Karena pasal 281, 282 KUHP bilang kesusilaan itu harus dihadirkan di muka umum. Baik Nuril tidak pernah menghadirkan itu di muka umum. Dia menyampaikan, melaporkannya itu kepada Dinas Pendidikan yang memang harusnya bisa, ya memang menerima kalau misalnya ada masalah etik gitu ya. Bisa nggak pakai undang-undang pornografi? Nggak bisa, karena substansi yang disampaikan oleh Baik Nuril bukan pornografi, tidak memuat ketelanjangan dan lain-lain. Nah, kenapa ini bisa? bicara jangan terlalu banyak, jadi satu-satu lah. Kita bahas selesaikan 27 ayat 3, selesaikan 27 ayat 1. Semuanya kalau dibicarakan ya bukan undang-undang ITE ini kan Prof. Henry mengatakan menjawab tentang 27 ayat 3. Ya. Sebentar, Prof. Begini, saya mau jawab bahwa ada masalah substansi di Undang-Undang ITE karena kesalahan pembahasan dari awal. Oke, poinnya adalah ada banyak duplikasi pasal-pasal menurut Anda di banyak undang-undang. Kita jangan klaim. Fristi, begini, kita jangan klaim dari awal Undang-Undang ITE itu paham. Saya balik deh, saya ikutin deh Prof. Henry.
Aha. Kita jangan klaim dari awal pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu maksudnya 310 311. Oke, ada di KUH pidana. Kami ini melakukan pengawalan dalam diskusi itu. Mana di dalam, tunjukkan pada saya MVT atau Memori Vantuliting pembahasan Undang-Undang ITE 2008 yang bicara penghinaan itu 310 311 KUHP, nggak ada. Penghinaan di situ itu penghinaan dalam KUHP. Makanya MK bilang saat itu kita batasi di 310 311. Karena apa? Pasal Undang-Undang ITE 2008 nggak jelas. Jadi jangan kita dibilang ini sudah dibatalkan MK, MK sudah mengatakan ini konstitusional. MK memang bicara konstitusional pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi MK kemudian menafsirkan bahwa Undang-Undang ITE itu tuh nggak jelas, makanya dimasukkan 310 311. Itu bagi saya itu udah selesai lah. Makanya saya dukung juga pemerintah untuk bilang revisi. Saya dukung Prof. Henry kalau misalnya mau bikin pedoman dengan niat baik. Tapi jangan sampai. Baik, Prof, Prof, saya janji usai jeda saya langsung beri kesempatan kepada Prof. Saya kembalikan ke Teh Listi deh. Oke, Prof, usai jeda saya janji langsung kepada Prof. Permasalahan saya tidak boleh menjawab permasalahan. Baik, usai jeda saya langsung beri kesempatan kepada Prof untuk langsung menjawab atau menanggapi tadi pernyataan dari Erasmus. Kita jeda dulu sebentar ya Prof ya. Usai jeda saudara atau pemirsa di Forum Christian.